Ini tahap awal. Nah, tahap awal pun kedatangan pun kadang sering salah ya. Teman-teman saking senengnya begitu ada ternak datang, itu ternaknya langsung dikasih makan banyak. Nah, ini yang agak sedikit salah teman-teman. Upayakan kalau teman-teman ada kedatangan ternak, jangan langsung dikasih makan. Minimal 4 jam, 4 jam 5 jam itu jangan dikasih makan, cukup dikasih air minum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, video kali ini saya mau ngelanjutin video yang kemarin ya, mengenai kesalahan-kesalahan peternak pemula di tahun-tahun awal teman-teman. Oke, kalau kemarin sudah saya bahas sedikit mengenai kandang dan ini ya, dan ternaknya. Sekarang saya mau bahas mengenai kesehatan ternaknya. Nah, teman-teman, banyak banget teman-teman peternak pemula yang masih jauh banget pengetahuannya mengenai kesehatan ternak, masih jauh banget ya. Jadi ketika sudah mendatangkan ternak, baik kambing maupun domba, maka mulailah muncul permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan ternak. Nah, saya coba kupas sedikit-sedikit apa sih masalah-masalah awal. Nah, biasanya para peternak pemula ini lupa atau malah mungkin belum tahu ya untuk penanganan SOP kedatangan ternaknya teman-teman. Nah, ini sebenarnya hal penting banget tapi seringkali diabaikan. Nah, SOP kedatangan ternak diantaranya adalah begitu teman-teman mendapatkan atau kedatangan ternak atau habis beli kambing domba dari mana saja datang, itu idealnya masuk kandang karantina teman-teman ya, tidak boleh langsung masuk kandang utama. Nah, kenapa? Karena kita kan nggak tahu persis apakah ternaknya memang sehat, tidak ada penyakit dalam, apakah ternaknya aman dari kutu, apakah ternaknya sudah pada dirapikan kukunya atau belum, dan sebagainya. Nah, ini idealnya masuk di dalam kandang karantina. Nah, bagaimana kalau belum punya kandang karantina gitu ya? Karena kan kandang karantina ini biasanya baru dipunyai sama mereka yang skalanya besar ya. Nah, kalau belum punya kandang karantina, teman-teman bisa bilang kepada penjualnya untuk menerapkan SOP pengirimannya teman-teman. SOP-nya misalnya bagi yang non bunting teman-teman minta diberikan obat cacing dulu. Nah, terus kemudian teman-teman minta untuk domba minta dicukur bulu. Terus bisa juga minta suntik vitamin dulu, vitamin ADE atau injektamin dan sebagainya. Terus sebelum dikirim minta matanya dikasih obat mata dulu supaya nanti untuk antisipasi apabila ada iritasi di perjalanan. Nah, ini kalau teman-teman nggak punya kandang karantina. Kalau punya kandang karantina boleh minta itu request dulu. Terus kemudian ketika di tempat teman-teman diberikan aplikasi, diberikan sesuai yang itu tadi. Jadi begitu datang matanya diurusi dulu di oleh suster tetra, atau teman-teman memang sengaja beli obat tetes mata untuk ternak. Nah, atau teman-teman bisa netesi pakai rebusan daun sirih dan daun kelor gitu, kanan kiri ya, kanan kiri. Terus untuk domba teman-teman bisa cukur dulu semuanya, bulunya dicukur dulu, terus kemudian suntik parasit, terus kemudian suntik vitamin lagi, dan nanti diberikan air gula. Air gula itu bisa air manis ya, air manis, bisa air gula, bisa air yang dicampur pakai molase gitu juga bisa. Ini tahap awal. Nah, tahap awal pun kedatangan pun kadang sering salah ya. Teman-teman saking senengnya begitu ada ternak datang,
itu ternaknya langsung dikasih makan banyak. Nah, ini yang agak sedikit salah teman-teman. Upayakan kalau teman-teman ada kedatangan ternak, jangan langsung dikasih makan, minimal 4 jam, 4 jam 5 jam itu jangan dikasih makan, cukup dikasih air minum yang manis untuk mengembalikan energinya dan untuk adaptasi di awal dulu. Nah, kalau sudah 4-5 jam kemudian baru diberikan pakan segar yang kondisinya layu. Nah, untuk hari berikutnya itu sudah bisa mengikuti pola lama seperti di peternakan sebelumnya atau di peternak sebelumnya, atau langsung pakai pola pemberian pakan di tempat teman-teman. Nah, ini ada juga tadi kelupaan. Begitu datang baik juga kalau langsung dikasih pencegah kembung ya, misalnya dikasih milanta cair gitu. Ini sangat kelihatan sepele sekali, tapi sangat ini ya, sangat berperan di proses awal ternak. Kalau ada ternak datang langsung murung, stres panjang 5-6 hari nggak mau makan, ini pemulihannya panjang banget teman-teman. Pemulihannya panjang banget, pasti badannya nyusut banget. Nah, ini untuk membuat dia segar kembali pulih, nah ini treatmentnya panjang. Padahal kan perlakuannya hanya simple tadi itu. Nah, terus biasanya teman-teman peternak pemula ini tidak siap dengan obat-obatan. Nah, idealnya apa saja sih obat yang harus disiapkan bagi teman-teman peternak pemula? 1, vitamin ADE teman-teman. Vitamin ADE mereknya banyak, yang agak terkenal namanya mereknya Vitol. Saya biasanya belinya di online ya teman-teman, mereknya Vitol. Terus jarang sekali yang menyiapkan obat-obat untuk antisipasi kembung. Padahal kan cuma dicarikan ini aja, milanta cair atau promak segala macam itu, atau daun kentut-kentutan gitu juga boleh. Yang mau yang herbal boleh, mau yang kimia juga boleh. Nah, terus mau pakai minyak goreng juga boleh teman-teman. Minyak goreng yang baru nanti ditumbuk, dikasih norit, kalau nggak ada norit dikasih arang tempurung kelapa, ditumbuk campur minyak, nanti diberikan kepada kambing domba yang begitu datang kok kelihatannya kok murung, nggak gesit gitu ya. Nah, itu ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman biasanya juga kelupaan untuk menyediakan betadin. Nah, betadin ini biasanya penting banget kalau ada luka terbuka atau misalnya ada indukan yang baru melahirkan. Jadi betadin ini nanti dioleskan secara merata banget, dibusir di posisi pusernya cempe supaya pusernya cepat kering. Kalau pusernya cepat kering maka sedikit banyak akan menghindari penyakit tetanus pada cempe. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman nyiapkan obat untuk kembung, antisipasi kembung, obat untuk iritasi mata, vitamin-vitamin, terus gula. Ini pengetahuan dasar banget yang sangat sering kelupaan. Padahal ini dampaknya, efeknya wow mantep loh ya. Jadi wah, begitu datang kok matanya jadi putih mas. Nah, ini iritasi debu perjalanan. Begitu matanya udah putih pasti dia nggak mau makan. Nah, kalau nggak mau makan, kalau imunnya kebetulan lagi ngedrop, wah bisa-bisa mati nanti. Tapi kalau langsung diatasi begitu datang, maka aman. Nah, ini pengetahuan ini juga nanti sangat berguna ketika ternyata kambing domba yang baru datang sudah sekian waktu nyaman segala macam, kok kebetulan ada masalahnya kurang lebih sama, karena penyakitnya yang umum kurang lebih hanya itu saja. Teman-teman bisa antisipasi sendiri. Nah, sebenarnya untuk kayak sontek segala macam itu domainnya dokter hewan dan mantri ya. Tapi karena jumlah dokter hewan dan mantri tiap kecamatan itu sangat sedikit, maka teman-teman juga saya sarankan untuk bisa nyuntik vitamin, nyuntik parasit
pada kambing dombanya masing-masing untuk bisa motong kuku segala macam. Nah, ini harus bisa ya teman-teman, ini harus bisa. Teknisnya bagaimana nanti nonton di YouTube juga banyak teman-teman. Oh, kalau suntik vitamin ternyata masuk ke dalam daging. Oh, kalau nyuntik parasit ternyata suntiknya di bawah kulit di atas daging gitu. Oh, ini kok kambingnya malah mulutnya berbuih terus gitu. Caranya bagaimana? Nanti tinggal disepet sama probiotik teman-teman, EM4 atau Yakult gitu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, soal kesehatan ternak wajib sangat diperhatikan ya, karena begitu teman-teman melupakannya atau alfa untuk eksekusinya, ini taruhannya nyawa si ternaknya loh. Kan nggak kepengen ya, misalnya punya kambing domba baru kok malah pada bermasalah ya. Oke teman-teman, ini cuman info pendek mengenai kesehatan ternak, terkhusus bagi teman-teman peternak pemula, supaya teman-teman peternak pemula lebih waspada, lebih care, tidak perlu terburu-buru untuk mendatangkan jumlah banyak segala macam. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula, peternak pemula. Semoga nanti ternaknya adem ayem, berkembang biak, bertambah banyak, aset teman-teman pun bertambah banyak. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.